Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kedua mengenai uji reliabilitas. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya, Octavinia Elsirun Tekahu dengan NIM 24 dan rekan saya Miracle Emor dengan NIM 24 Saya Brian Ditokatu dengan NIM 24 Gracia Sandy Bongolan dengan NIM 24 Patricia Novika Lista Samosir dengan NIM 24 Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan inti mengenai uji reliabilitas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep, metode, serta langkah-langkah dari uji reliabilitas. Dan yang pertama yaitu konsep uji reliabilitas. Konsep uji reliabilitas adalah suatu instrumen tes dikatakan reliable jika hasil pengukuran dengan instrumen adalah sama pada waktu yang berbeda atau orang yang berlainan namun pada kondisi yang sama. Uji reliabilitas merujuk kepada konsistensi hasil pengukuran jika diperlakukan pengukuran berulang-ulang pada individu atau kelompok populasi yang sama. Keterandalan tes berdasarkan koefisien keterandalan. Jika koefisien keterandalan semakin besar, maka semakin kecil kesalahan pengukurannya. Selanjutnya, uji reliabilitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ari Kunto 2010, menurutnya reliabilitas adalah tingkatan kestabilan hasil pengukuran bila dilakukan pengukuran ulang pada waktu yang berbeda. Dan menurut Nunali 1978, reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen memberikan hasil yang konsisten. Baik, selanjutnya yaitu tujuan, fokus, serta metode uji reliabilitas. Yang pertama tujuannya yaitu mengukur konsistensi hasil pengukuran. Fokusnya stabilitas dan keandalan, dan hasilnya yaitu data yang konsisten pada pengukuran ulang. Metode uji reliabilitas. Yang pertama Cron-Bechalpa, yaitu mengukur konsistensi internal antar item dalam instrumen. Yang kedua test retest, yaitu membandingkan hasil pengukuran pada waktu yang berbeda. Yang ketiga split half, yang membagikan instrumen menjadi dua bagian dan membandingkan hasilnya. Yang keempat, inter-reliability, yaitu mengukur konsistensi hasil antar penilai. Selanjutnya, langkah-langkah uji reliabilitas. Yang pertama, tentukan metode pengujian. Pilih metode seperti Cron-Bechalpa, split half, atau test retest. Yang kedua, lakukan pengukuran ulang. Gunakan instrumen yang sama pada waktu yang berbeda atau dengan pembagian subkelompok. Yang ketiga, analisis data, yaitu gunakan perangkat lunak statistik untuk menghitung nilai reliabilitas. Dan yang keempat, evaluasi konsistensi. Instrumen dianggap reliable jika nilai reliabilitas atau Cron-Bechalpa lebih besar dari 0,6. Bisa dilihat pada gambar kriteria reliabilitas tes, yaitu 0 sampai 0,19 itu sangat rendah, 0,2 sampai 0,39 itu rendah, 0,4 sampai 0,59 cukup, 0,6 sampai 0,79 tinggi, dan 0,8 sampai 1 itu sangat tinggi. Jadi yang termasuk reliable itu dari 0,6 sampai 1. Oke, dalam perhitungan ini kami akan menggunakan cara manual dan yang pertama yaitu teknik Cron-Bechalpa. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian berbentuk skala seperti 1 sampai 3, 1 sampai 5 atau jawaban yang menginterpretasikan penilaian sikap. Misal sangat memuaskan sama dengan 3, memuaskan sama dengan 2, tidak memuaskan sama dengan 1. Nah, di sini rumus Cron-Bechalpa memiliki tahapan perhitungan yaitu ada 3 rumus. Yang pertama, menentukan nilai varian setiap butir, dan yang B menentukan nilai varian total, dan C menentukan reliabilitas instrumen. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal dan tabel beserta tabel penolongnya. Di sini contoh soalnya itu ada 4 butir soal. Yang ini 4 butir soal dan yang ini adalah tabel penolong. Nah, untuk yang pertama kita harus menjumlahkan butir soal tersebut. Dan ini jumlahnya. Butir soal pertama yaitu 41, X2 itu 42, X3 41 dan X4 itu 38. Dan di tabel penolong kita menggunakan X1 kuadrat, X2 kuadrat sampai di sigma X kuadrat. Oke, yang pertama untuk mencari butir soal pertama yang X1 kuadrat, yaitu kita mengkuadratkan yang butir soal pertama.
yaitu kuadrat dari 4 itu 16, kuadrat dari 3 itu 9, kuadrat dari 5 yaitu 25, begitupun seterusnya. Dan dijumlahkan. Yang jumlahnya itu yaitu 100.001. Begitupun seterusnya. X2 pangkat 2 kuadrat, X3 kuadrat, 4 kuadrat. Dan di sigma X yaitu kita menambahkan butir soal dari yang butir soal pertama sampai X4 yaitu 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 yaitu sama dengan 14. Begitupun seterusnya. Itu 17 sampai 15 dan dijumlahkan. Nah, terus yang terakhir yaitu sigma X kuadrat. Nah, kalau sigma X kuadrat ini sudah kita kuadratkan angka sigma X yang sudah dapat hasilnya, yaitu 14, kuadrat dari 14 itu 196, kuadrat dari 17 yaitu 189, itu pun seterusnya. Dan dijumlahkan menjadi 2624. Oke. Yang rumus pertama kita menentukan nilai varian setiap butir. Itu rumusnya butir soal pertama itu sigma kecil 1 kuadrat sigma asli kuadrat kurang dalam huruf sigma asli kuadrat nah, untuk rumusnya saja yang pertama itu kita harus mencari sigma X1 kuadrat. Nah, sigma X1 kuadrat yaitu jumlah dari butir soal pertama yang dikuadratkan itu 100. Kurang. Nah, dan untuk sigma dalam kurung sigma X1 kuadrat yaitu di butir soal pertama yaitu jumlah 61. Dan N adalah jumlah siswa yaitu 10. Dan juga N 10. Kita jumlahkan jadi dan hasilnya itu untuk butir soal pertama dari menentukan nilai varian setiap butir yaitu 0,09. Nah, begitupun seterusnya dari soal kedua X2, X3 dan X4. Butir soal kedua untuk soal kedua. Tiga. Ulang. 41 kuadrat. Itu hasilnya 0,49 dan yang terakhir itu sigma kecil kuadrat soal 4 itu 150 kuadrat 58
teman saya itu presiden. Jadi saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Brian. Selanjutnya itu adalah menghitung total nilai variabel butiran, yang mana kita akan menghitung semua dari yang sudah didapatkan oleh Brian dari butiran 1, 2, dan 4, yaitu dengan 0,29 tambah dengan 0,76 ditambah dengan 0,49 ditambah dengan 0,56, yaitu sama dengan 2,1. Pada tahap selanjutnya kita akan menghitung nilai varian total, yaitu dengan menggunakan rumus sigma kecil T kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan per N, lalu semuanya dibagikan ke N, yaitu sama dengan sigma X kuadrat itu kita dapatkan dari sini, yaitu dengan total 2684 dikurang dengan sigma X dikuadratkan, yaitu dengan hasil 162. N-nya itu adalah 10 diper dengan 10 sama dengan 2684. Lalu selanjutnya 2684 dikurang dengan 162 dikuadratkan sama dengan 244 per 10, lalu dibagi dengan 10 lagi sama dengan 2684 dikurang 26244 dibagikan dengan 10 sama dengan 2,624,4 per 10 sama dengan 59,6 dibagikan dengan 10 sama dengan 5,96. Selanjutnya kita lanjut pada menghitung nilai reliabilitas. Dengan menggunakan rumus R11 sama dengan K per K kurang 1 dikali dengan 1 kurang sigma kecil B kuadrat per sigma T kuadrat sama dengan K per K1 itu, K itu kita ambil dari jumlah butir soal. Jumlah butir soal kita ada 4, jadi 4 per 4 kurang 1 dikali 1 kurang sigma kecil B kuadrat, itu sama dengan kita dapat dari total nilai varian butiran yang kita dapat tadi sama dengan 2,1 per sigma T kuadrat kita dapat yang ini, jadi 5,96 sama dengan 4 kurang 1 itu sama dengan 3 kali 1 dikurang 2,1 lalu dibandingkan dengan 5,96 sama dengan 0,35 sama dengan 4 dibagi 3 kita dapat 1,33 lalu dikali dengan 1 dikurang 0,35 sama dengan 0,65 sama dengan 0,864. Jadi total dari menghitung nilai reliabilitas sama dengan 0,864, yang mana 0,864 itu masuk reliabilitas dalam kriteria sangat tinggi. Sekian dari presentasi kami dalam teknik Cronbach Alpha, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk teknik kedua itu ada Quadrant Richardson, yaitu KF20, di mana teknik ini dapat digunakan pada instrumen yang dikotomi pilihan ganda dan dua kategori skor 0 dan 1. Adapun contoh soal yang kami buat, sekalian juga kami membuat tabel umumnya, di mana di contoh soal ini ada 10 butir soal dan ada
0. Terus untuk Q-nya itu didapat dari 1 dikurang P. Jadi 1 dikurang 0. Jadi hasilnya 1. Untuk P dikali Q-nya itu adalah 0 dikali 1, hasilnya 0. Untuk butir soal ketiga ada 4, kita dapatkan jadi 8 dibagi 4 itu dapatnya P-nya itu 0,5. Di Q-nya itu kan rumusnya itu 1 dikurang P, jadi 1 dikurang 0,5 pada butir soal ketiga, hasilnya 0,5. Terus untuk yang paling bawah ini P dikali Q itu sama dengan P dikali itu 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Begitupun untuk seterusnya. Oke, tadi karena saya lupa untuk menuliskan keseluruhan jumlah PQ-nya, jadi di sini sigma PQ-nya itu semua ini kita jumlahkan akan mendapatkan 1,95. Karena tidak cukup, jadi saya mengajukan seperti ini. Kembali lagi sama di nomor jumlah siswanya ada 8. Skor total itu kita dapatkan dari ini. Misalnya dari butir 1 sampai 10 untuk siswa AA itu berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk skor totalnya atau X itu dapatnya 8. Begitupun juga dengan seterusnya sampai siswa ke 8. Terus untuk X yang dikuadratkan, jadi 8 itu dikuadratkan hasilnya 64, 7 dikuadratkan 49. Begitupun juga dengan ini 6, 5 semua dikuadratkan. Setelah itu skor totalnya ini dijumlahkan. Jadi sigmanya itu ada 43 untuk skor total, dan untuk skor total untuk X yang dikuadratkan itu ada 257. Terus jadi sigma X yang dikuadratkan itu kan di sini 43. Jadi 43 itu dikuadratkan lagi, jadi hasilnya 1849. Setelah itu kita akan ke tahap menghitung variasi skor total. Jadi XT kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Jadi untuk N di sini yang kita gunakan itu untuk jumlah siswanya kan ada 8. Jadi 8 dikali sigma X kuadrat itu ada di sini, kita ambil ini 257 dikurang untuk sigma X yang dikuadratkan tadi ini 1849 per N-nya kan 8, terus 8 dikurang 1 sama dengan ini dulu dikali, dapatnya 2056 dikurang 1849 per 8 dikali 7. Jadi kita akan mendapatkan ini dikurang dulu, hasilnya 207 dikurang 56. Jadi 207 itu dibagi 56 3,69. Tapi ini bukan hasilnya, kita perlu lagi menghitung komputasi koefisien variabilitas. Untuk menghitung itu, saya sudah menulis rumusnya. Kita akan menggunakan
dengan N dikurang 1, terus ST dikuadratkan dikurang sigma PI dikali QI per ST dikuadratkan. Jadi sama dengan 10 dikurang 1 dikali ini 3,69 dikurang 1,95 per 3,69. Jadi di sini 10 per 9 1,74 per 3,69. 10 dibagi 9 itu dapatnya 1,11 dikali lagi 1,74 itu dibagi 3,69 dapatnya 0,47. Jadi untuk hasil akhirnya itu kita dapatkan 0,523. Kita dapatkan 0,23. Jadi hasilnya itu tidak reabil karena koefisien reabil yang diperkenankan itu harusnya angkanya itu lebih besar dari atau sama dengan 0,6. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu secara umum instrumen menunjukkan reliabilitas yang cukup baik berdasarkan Cronbach alpha. Namun perbedaan nilai dengan KR 20 menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut pada item dikotomis. Disarankan revisi pada item tertentu agar konsistensi keseluruhan meningkat. Kemungkinan penyebab perbedaan nilai Cronbach alpha dan KR 20 yaitu yang pertama, item yang tidak homogen atau kurang konsisten. KR 20 lebih sensitif terhadap ketidakhomogenan item, terutama kalau ada item yang tidak mengukur hal yang sama secara konsisten. Kedua, jumlah item terlalu sedikit. KR 20 bisa memberikan nilai rendah jika jumlah item terlalu sedikit, karena perhitungan reliabilitas mengaruhi oleh banyaknya item. Yang ketiga, ada distribusi jawaban tidak seimbang. Misalnya, kalau sebagian besar responden menjawab benar semua atau salah semua di banyak item, maka varians antara item menjadi rendah. Reliabilitas KR 20 turun. Demikian hasil kesimpulan kami. Sekian, terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih.